Kata Sa'ad, bukan itu ya Rasulullah. Itu kami akan amalkan untuk diri anda. Kalau anda hijrah, pindah ke kami di Madinah, apa yang anda mau? Kata Nabi SAW, kalian membelaku dan membela agama ini, lebih kalian dahulukan daripada diri kalian dan anak istri kalian. Maka kata Sa'ad, kami terima ya Rasulullah. Kami setuju dengan itu. Anda tinggal pindah hijrah, kami terima. Tapi ada pertanyaan lagi ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan kalau kami lakukan itu? Waktu Sa'ad lewat, Sa'ad langsung teriak dengan suara keras, mengatakan, siapa yang mau menolong aku melawan Abu Bakar sama Umar? Karena mereka berdua telah mengajarkan anakku supaya pelit. Hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas salah satu tokoh yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Pemegang panji peperangan suku Ansar. Awal mula kisah manusia yang mulia ini adalah dakwah Nabi SAW. Kita kembali kepada kisah klasik Nabi SAW. Waktu masih fase Mekah, 10 tahun pertama di Mekah, sulit sekali untuk mendapatkan orang yang mau menganut agama Islam. Karena sampai 10 tahun itu yang masuk Islam cuma 153 orang saja. Sampai akhirnya di tahun 11 dari masa kenabian, maka mulailah Nabi SAW diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah terjadi masuk Islam dari Jin Nusaymin, kemudian juga terjadi Isra dan Mi'raj. Maka ada di musim haji sekelompok orang dari Ansar yang datang atau dari penduduk asli Madinah. Awalnya cuma 6 orang yang ditemui oleh Nabi SAW di tahun 11 Hijriah. Kemudian berbicara dengan Nabi SAW, rupanya orang-orang Ansar ini sangat dekat dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan tiga suku Yahudi, Kainuqa, Ghadir dan Quraidah di Madinah ini sudah sering berbicara dengan orang-orang Ansar, orang-orang asli Madinah yang dulu masuk Islam. Mereka mengatakan nanti di kota ini di Madinah akan keluar Nabi terakhir, dan kami termasuk orang yang pertama beriman kepadanya. Dan kalau kami telah beriman, kalian tidak beriman, kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semua. Membantai semuanya habis. Diibaratkan dengan dibantai seperti Ad dan Iram. Dulu ada peperangan antara dua suku ini sampai habis-habisan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, rupanya mereka dengan itu, pada saat mereka pergi haji, mereka masih dalam keadaan musyrik. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW yang ditanya, kalian dari mana? Dari Madinah. Mau kalian jelaskan sebagai apa yang saya mau sampaikan? Maka mereka silakan. Kalau boleh Nabi SAW sampaikan. Baru saja Nabi sampaikan beberapa kalimat. Kalau saya urusan Allah, Allah marah berbuat syirik. Kalau Nabi SAW sampaikan asas-asas agama, satu sama yang lain saling membisik. Kayaknya ini orang yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dia ini yang Nabi. Karena belum pernah kita dengar di Jazirah Arab ada orang mengaku Nabi. Sementara orang-orang Yahudi memastikan akan keluar di Jazirah Arab dan akan hijrah ke Madinah. Maka lebih kita beriman kepadanya. Maka tanpa ragu orang ini langsung mengucapkan syahadat. Nabi SAW bergembira dengan itu. Karena jarang sekali ada orang masuk Islam langsung 6 orang betul-betul. Waktu itu susah sekali. Dari 10 tahun dapat di Mekah cuma 153 orang. Itu pun dengan susah payah. Ya, karena diblokir oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya 6 orang ini mulai bergerak menyampaikan kepada kaumnya. Tahun selanjutnya datang 12 orang. Lalu semuanya 6 orang yang lalu, 6 orang yang sudah masuk Islam dan 6 orang ini orang baru. Kemudian masuk Islam lagi 6 orang tersebut. Lalu kemudian mereka utus di tahun ketiga 70 orang datang. Dan di antara 70 orang di tahun ketiga ini adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia datang bersama kelompok dari Madinah, kemudian dia masuk Islam. Di situ awal ya perjalanan hidup manusia ini. Dan dia adalah salah satu tokoh Quraisy atau tepatnya salah satu tokoh penduduk Madinah, dan dia tepatnya kepala suku Khazraj. Ya, salah satu dari suku Ansar, ada dua, ada Aus, ada Khazraj. Nah, di Khazraj ini kepala sukunya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan dia masuk Islam. Dan kita tahu bagaimana pengaruh besarnya kalau kepala suku masuk Islam, bisa sukunya semuanya masuk Islam. Maka syahadatlah dia di situ. Rupanya waktu itu Sa'ad bin Ubadah ini jeli sekali. Dia waktu masuk Islam,
Dia di belakang dan dia dengar terus apa yang Nabi SAW sampaikan. Dan semua perkataan Nabi SAW ini dicerna oleh dia. Ini benar nih, Allah nggak boleh disyirik. Allah itu Esa. Selama ini kita selalu orang Arab tahu Allahumma, Allahumma. Mereka bilang ya Allah, ya Allah. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu ada Nabi Ibrahim pernah ada di Mekah. Karena itu mereka pergi haji. Tapi kenapa kita sembah berhala ya? Nabi SAW luruskan pemahaman mereka. Dicerna semua sama dia. Lalu dia mengatakan, saat langsung bicara, ya Rasulullah, kami sudah syahadat. Kami sudah beriman. Sekarang kami minta kepada anda satu hal. Berikan kepada kami. Kata Nabi SAW, aku telah menyampaikan kepada kalian, jangan buat syirik, ya. Setelah kalian syahadat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini. Kata dia, bukan itu ya Rasulullah. Kami ingin sesuatu yang lebih besar, itu kami faham, kami akan terima itu. Kata Nabi SAW, apa yang kau ingin Sa'ad? Kata Sa'ad, di sini kalimat mulianya, dia mengatakan, kami ingin anda mendatangi kami di Madinah. Kami sudah dengar, anda di Mekah ditolak di sini. Maka saya sebagai kepala suku siap membawa anda ke Madinah dan saya jamin semua suku saya akan bisa beriman. Maka Nabi SAW mengatakan itu satu hal yang baik. Baik, kalau anda terima ya Rasulullah, apa syarat anda kepada kami? Apa yang anda inginkan? Kata Nabi SAW, kalian jangan berbuat syirik, jangan berzina, jangan begini, patuhlah. Kata Sa'ad, bukan itu ya Rasulullah. Itu kami akan amalkan. Untuk diri anda, kalau anda hijrah, pindah ke kami di Madinah, apa yang anda mau? Kata Nabi SAW, kalian membelaku dan membela agama ini, lebih kalian dahulukan daripada diri kalian dan anak istri kalian. Apapun resikonya, tanggung. Siap itu? Ini baru syahadat ya. Baru syahadat, dia sudah minta itu. Maka kata Sa'ad, kami terima ya Rasulullah. Kami setuju dengan itu. Anda tinggal pindah hijrah kami terima. Tapi ada pertanyaan lagi ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan kalau kami lakukan itu? Anda hijrah, kami pertahankan bahkan istri anak kami nomor 2 kan. Anda nomor 1. Kata Nabi SAW, bagi kalian surga. Maka Sa'ad pun meneteskan air mata radhiyallahu anhu sambil mengatakan, kami ridho ya Rasulullah. Udah setuju? Selesai. Ini baru syahadat. Dan teman-teman subhanallah, orang yang ikhlas dalam menerima Islam, ikhlas dalam hadiri majlis ilmu seperti ini, ikhlas dalam mengamalkan amal-amal, maka tidak butuh waktu lama untuk bisa konsentrasi dan khusyuk. Tapi kalau orang masih ragu, benar gak sih? Maka itu susah sekali untuk khusyuk. Susah sekali untuk mengamalkan ilmunya. Tapi orang kalau tulus menerima dan dia tahu ini kebenaran, maka selesai. Kita sudah tahu rentetan histori para sahabat begitu. Abu Bakar mengatakan waktu Nabi bilang, saya Rasulullah, anda Rasulullah. Turun kepada saya Jibril, benar. Wahyu datang, benar. Tidak ada yang salah. Langsung dia tidak usah ragu karena ini dia tahu adalah kebenaran. Dan orang mukmin posisinya seperti itu. Kapan itu kebenaran maka selesai bagi dia. Maka akhirnya pada saat itu terjadi satu fenomena. Rupanya waktu Nabi SAW bilang, karena ini di musim haji, di Mina, lagi rame-ramenya banyak orang dan di situ masih sedikit sekali orang Islam, mayoritasnya orang musyrik semua nih. Kemahnya orang berdekat-dekatan, sebagaimana kita tahu sekarang juga di musim haji kemah orang berdekat-dekatan. Orang ngobrol sedikit kedengaran. Rupanya waktu Sa'ad mengatakan kalimat-kalimat tadi, kemudian Nabi SAW mengiyakan, Sa'ad pun mengiyakan, sampai terdengar ada suara takbir dari sebagian sahabat. Maka rupanya ada orang-orang Quraisy itu orang musyrik, faham, tangkap nih. Ini bahaya, ini penduduk Madinah. Madinah waktu itu dianggap saingan beratnya Mekah. Jadi apapun yang ada di Mekah ada di Madinah, kecuali Ka'bah tentunya. Bahkan Madinah memiliki kelebihan karena tanahnya subur, punya produksi punya hasil kurma. Ya, bahkan orang-orang Mekah kalau mau belanja kurma biasa ke Madinah. Ringkas cerita, rupanya ada satu orang naik ke atas bukit yang tinggi lalu teriak. Ya. Lalu berteriak mengatakan, sungguh musuh telah dekat. Ya. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kita. Mereka memberikan julukan Nabi SAW orang bodoh. Sesungguhnya orang yang bodoh di antara kita, itu mereka sudah tahu. Muzammam mereka bilang. Orang yang terhina, yang bodoh. Maksudnya Nabi SAW, na'udzubillah. Bahasa mereka gitu. Telah berkumpul dengan orang-orang Madinah untuk memerangi kalian. Beliau adalah pemegang benderanya orang-orang Ansar. Dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW seringkali, ya, bukan seringkali, memang setiap kali ya, setiap kali mengutus pasukan, maka kebanyakan bendera muhajir diberikan kepada Ali bin Abi Thalib
dan bendera Ansar diberikan kepada Sa'ad ibn Ubadah. Padahal di dalam kelompok orang Ansar masih ada Sa'ad ibn Rabi. Sudah pernah kita bahas dulu. Ada juga Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Ini semua pimpinan-pimpinan Ansar. Tapi Nabi SAW memilih Sa'ad ibn Ubadah. Dan ini tentu karena punya keterampilan perang, strategi perang. Orang yang diberikan bendera itu berarti orang yang ahli dalam peperangan. Baik dia bisa memegang, karena pegang bendera itu bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, sebelahnya harus pegang senjata lain untuk melawan musuh. Dan ini butuh keterampilan khusus. Seringkali mereka pemegang bendera ini sudah tidak pegang lagi tali kekangan kuda. Mereka biasa menjepit perut kuda dengan kaki mereka, kemudian mereka menyerang musuh. Dan ini butuh keterampilan khusus. Sa'ad ibn Ubadah bisa menggabungkan antara memegang bendera, ya, menjepit di tangannya dengan sambil memanah. Ini lebih susah lagi. Ya, kalau pedang mungkin lebih mudah, tapi sambil memanah itu butuh konsentrasi, apalagi dari atas kuda, dan ini keterampilan yang luar biasa gitu. Makanya Nabi SAW memberikan dia secara khusus bendera Ansar yang menandakan kalau ada apa-apa dengan Ansar dia yang bertanggung jawab. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan satu-satunya bendera perang ditarik dari Sa'ad itu setelah sekian tahun dia semua yang pegang, ya, di Badar, di Uhud, ya, di peperangan-peperangan itu hanya di pembebasan kota Mekah. Karena sempat Sa'ad tadi saya bilang di awal pertemuan kita masih mengingat masa-masa dia waktu dikeroyokin di Mekah. Maka dia sempat masuk di Mekah lalu dia mengatakan sesungguhnya hari ini adalah hari pembantaian dan hari Allah hinakan Quraisy. Maka Nabi SAW mencopot bendera itu dan memberikan kepada anaknya Qais. Nanti akan kita sedikit menyinggung tentang anaknya Qais itu. Kemudian yang kelima, dia termasuk utusan Ansar untuk membaiat Nabi SAW. Dan dia sudah sampai dia mendapatkan dan merasakan siksaan di awal-awal Islam. Sebagaimana kita tahu tadi, dia sempat, ya, disiksa dan digebukin, ya, sampai hampir meninggal dunia hanya gara-gara, ya, digebukin tadi. Kemudian yang keenam, dia terkenal dengan karamnya. Ya, ini kita kembali lagi membahas, ya, dengan kedermawanannya. Di antara yang mulia tadi adalah doa yang dia sampaikan, dan ini dianjurkan atau kita sangat menekankan. Tentu saya pribadi insya Allah yang pertama mengamalkan, teman-teman juga amalkan itu. Bagaimana kita menekankan dalam doa kita, ya Allah karuniakanlah aku rezeki yang luas untuk memenuhi semua peluang kedermawanan di dalam di jalanmu. Jadi tujuan kita dapat harta, kita ingin mengaplikasikan hadis Nabi SAW yang Nabi bilang manusia ada 4 tingkatan. Yang pertama yang Allah karuniai ilmu dan harta. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Kaya raya, kemudian dia juga pintar agama, lalu dia habiskan semuanya, waktunya, energinya, hartanya untuk itu. Yang kedua orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta, lalu dia mencontohi yang pertama. Maka dia akan sama dari sisi pahala. Tapi ini saja yang kita titik beratkan, tidak sudah disebutkan karena ini sudah sering saya bahas hadisnya. Yang penting saksi bahasan kita memiliki harta yang banyak yang kita bisa infakkan itu baik. Ya, dan ini bagian daripada agama. Saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian, andai saja di masjid ini kita masuk, lalu kemudian kita sholat, kita dapat pahala kita sendiri. Seperti sebentar insya Allah mungkin kita sholat asar, maka kita akan dapat pahala sendiri. Imam mendapat pahala semua makmum, karena dia memimpin kita menghadap Allah. Muazzin dapat pahala semuanya, termasuk imamnya, karena dia yang panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid ini, cuma panen pahala. Siapa dia? Yang membangun masjid ini, ya, mungkin sudah meninggal, mungkin tidak ada di sini, tapi subhanallah sadar gak kita teman-teman, pada saat dia nyumbang dulu, lalu terbangunlah masjid ini, maka semua orang yang sholat di 5 waktu sholat dia panen pahalanya. Maka harta itu benar kalau dikasih pada tempatnya. Makanya kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Ya. Sesungguhnya sangat nikmat yang sangat besar kalau harta yang baik berada di tangan orang saleh. Karena dia akan ampiaskan atau keluarkan harta itu ke jalan yang benar. Itu yang dimaksudnya. Maka ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Di antara karam-karamnya itu sudah kita sebutkan bagaimana dia selalu memenuhi semua kebutuhan rumah Nabi SAW, lalu mengirimkan setiap malamnya atau setiap harinya, di mana Nabi SAW menginap satu mangkok, satu khusus makanan favorit Nabi SAW, sadid. Kemudian setiap malam dia mengajak kurang lebih 80 orang ahli suffah, ya. Itu juga sebuah karunia yang luar biasa. Nabi SAW sampai mendoakan dia
supaya diberkahi hidupnya justru karena jasa-jasanya yang sangat baik ini. Sebagaimana hadis sudah kita sebutkan tadi Ibnu Hibban. Kemudian juga saat ada hal yang dia lakukan termasuk karam adalah dia menghadiahkan anaknya, menyuruh anaknya berkhidmah pada Nabi SAW. Anaknya bernama Qais. Qais ini orangnya tinggi besar, gagah gitu kan. Dan kekar sekali orangnya. Ya, lebih besar daripada postur tubuh ayahnya. Dan ayahnya mendidik dia untuk selalu karam dan baik. Terlebih lagi saat menangkap, ini Nabi SAW, tidak mungkin salah. Maka anaknya disuruh berhenti kerja apapun kecuali berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka jadilah Qais sebagai pengawal Nabi SAW selama 10 tahun. Berikut memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan akhirnya belajarlah Qais ini ya dari Nabi SAW. Kata pada saat membawa anaknya, wahai Rasulullah, inilah pelayan anda. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas ini juga pembantu Nabi ya. Tapi Anas dijadikan pembantu oleh ibunya Ummu Hani, menghadiahkan kepada Nabi SAW juga. Itu umur 9 tahun dan dia 10 tahun juga jadi pembantu di rumah Nabi SAW sampai 19 tahun. Tapi kalau Qais tidak, sudah lebih dewasa. Orangnya sudah lebih dewasa, sudah di atas 20 tahun umurnya. Maka kata Nabi saat ya Rasulullah ini pelayan anda. Kata Anas bin Malik, kedudukan Qais ibnu Sa'ad di sisi Nabi SAW seperti pengawal di sisi pemimpin. Artinya betul-betul dia pengawal atau penjaga Nabi SAW. Dia juga dengan karamnya telah menjamin orang-orang Quraisy seperti tadi Jubair bin Mut'im ya, dari bin Naufal dan juga Harith bin Harb. Walaupun itu adalah orang-orang di luar daripada kotanya dan dia baru kenal, tapi dia sudah memberikan jaminan. Ini juga tanda karam. Kemudian ada satu kisah yang unik berhubungan dengan karamnya Sa'ad. Jadi saat ini menekankan anak-anaknya, dia punya anak Qais sama Thabit. Ini yang saya temukan namanya ya. Kalau yang lain saya belum temukan. Saya juga berusaha untuk mencari nama istri beliau radhiyallahu anhu majma'in, saya belum temukan. Berusaha saya cari, belum saya temukan. Baik di buku-buku ini, di buku yang kita bedah ataupun di tempat-tempat yang lain saya belum temukan. Tapi yang jelas ada anaknya yang sangat masyhur namanya Qais. Qais ini kalau tidak salah mungkin anak dia yang kedua, pertama atau kedua, tapi dia sering dipanggil Abu Thabit. Berarti mungkin anak keduanya, Thabit anak pertama. Yang jelas Qais ini sangat terkenal sekali dengan karamnya, seperti ayahnya. Dan ayahnya membuka pintu buat dia. Pokoknya siapa saja yang kalian mau bantu. Ini gudang uang, ambil, keluarkan, habiskan. Begitulah instruksinya. Rupanya Qais ini luar biasa. Jadi tiap hari target dia keluarin duit, kasih orang. Ya, bahkan seringkali orang belum minta dikasih sama dia. Dia lewat lihat orang, kasih duit langsung. Lebih unik lagi, kalau ada orang datang utang sama dia, sama Qais ini, berapapun dia minta. Saya butuh utang sekian, langsung dikasih sama dia. Bukan duitnya, duit ayahnya. Ayahnya sudah izinkan, karena ayahnya yang kaya raya, kepala suku kan. Diambil sama dia. Pada saat orang itu mau bayar, dia bilang kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan. Kira-kira kalau antum utangin orang, lalu dia mau bayar, antum bisa bilang ini enggak? Sudah, saya sudah tidak mau terima, sudah saya keluarin, sudah selesai. Ya? Itu aja begitu diterima, untung kau bayar. Kalau tidak, jadi ini subhanallah luar biasa karam. Tapi ada cerita unik di sini. Rupanya waktu Qais mengutangkan orang itu, orang ini dikenal di Madinah, yang dia utangkan sampai teman dekatnya. Waktu orang itu mau bayar, di depannya Abu Bakar sama Umar. Gitu kan? Lalu Qais bilang, ya, sudahlah, yang sudah kami keluarkan kami tidak akan terima, anggap utangmu lunas. Abu Bakar sama Umar saling bisik nih. Ini anak kalau kita biarkan dihabisin harta orang tuanya. Artinya dia utangin orang bukan uang dia, uang ayahnya tapi habis, tidak usah bayar, habis semuanya. Ya kan? Rupanya kalimat ini pas lagi diucapin sama Abu Bakar sama Umar, niatnya prihatin kepada Sa'ad. Ini anaknya jangan habisin duit. Sa'ad pas lewat di situ. Waktu Sa'ad lewat, Sa'ad langsung teriak dengan suara keras mengatakan, siapa yang mau menolong aku melawan Abu Bakar sama Umar? Karena mereka berdua telah mengajarkan anakku supaya pelit. Mengatasnamakan namaku, coba bayangin. Ini ada orang tua begini enggak? Jadi luar biasa, dia suruh anaknya habisin. Kalau ada orang yang ingatin anaknya malah dia tegur. Ini kenapa kok ajar anak saya pelit? Biarin aja dia mau habisin gitu. Ini sebuah hal yang berhubungan dengan masalah karamnya. Nabi SAW juga mendoakan karena karamnya dia sampai mengatakan jadikanlah keselamatan ya Allah dan rahmat khusus untuk keluarga Sa'ad ibn Ubadah.
Dan Sa'ad bin Ubadah teman-teman sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan masalah itu, ya, melanjutkan masalah itu sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan. Setiap hari di atap rumahnya selalu ada yang naik teriak mengatakan siapa yang mau, ya, daging sama minyak silahkan. Pernah sekali Sa'ad mendapatkan keuntungan sekitar 8.000 dirham. 8.000 dirham ini besar sekali ya. 8.000 dirham itu mungkin kalau sekarang nilainya bisa 1,6 M, 1,4 M uang, sebanyak itulah. Nah itu pada saat dia menerima itu, lalu dia berbicara sama Qais, uang ini kita apakan Qais? Bagi aja ayahku, keuntungannya. Anaknya sudah tertanam di jiwanya, mau karam, udah bagi aja. Kata dia baiklah, iklanin, siapa yang mau uang silakan ambil. Jadi ayah sama anak keluar dari depan rumah teriak, siapa yang mau uang silakan ambil. Sampai orang lewat tidak dikenal mampir. Ada yang butuh 1.000 dirham, ada yang 1.000 sampai habis. Waktu itu kalau tidak salah dalam kisah ini dikatakan ada 2 orang yang sempat lewat ambil, yang satu 3.000, yang satu 4.000, berarti 7.000. Kan 8.000 kan, 1.000-nya lalu dibagi-bagi. Dan itu sudah dikatakan begitu dia kasih, ini bukan utang ya, hadiah, ambil saja. Padahal ini 1,6 M. Ya. Bukan kayak antum 2.000 aja beratnya gitu. Ya. Ini luar biasa mereka dalam berinfak. Dengan penuh keyakinan Allah pasti akan ganti. Itu luar biasa. Gak mudah ya. Tapi subhanallah kita harus tahu teman-teman. Tujuan kita kumpul hari ini. Mendengar kisah orang mulia ini untuk kita praktekkan. Karena terbukti dengan setiap hari gudangnya dihabisin selalu kaya. Dan ini yang saya pernah bilang. Kita beda dengan kapitalis. Kapitalis menabung pangkal kaya. Islam sedekah pangkal kaya. Menabung sama sedekah tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Nah, nggak mungkin. Orang kalau nabung maka pasti bakhil, pelit, kan itu. Kalau antum punya anak jangan kasih celengan, ya. Nabung ya nak, nanti biar kakaknya sentuh dia marah. Ya. Kalau pecah dia nangis, bakhil. Jangan kasih uang. Kalau pergi sekolah kalau ada temanmu miskin, nggak ada makanan belikan ya. Ada musola kasih ya dari awal. Didik seperti Qais. Paham nggak ini? Hanya orang bakhil yang tidak mau faham. Jadi harus karam. Ya. Baik, nanti kita akan jelaskan juga dalam durus wal ibar seperti apa sebenarnya kemuliaan-kemuliaan dalam karam. Masih akan saya singgung nanti sebentar ya. Kita masih bicara tentang keutamaan Sa'ad dulu. Nanti akan ada pelajaran yang kita ambil. Yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Ya. Dia termasuk orang yang memiliki keberanian atau syaja'ah yang tadi kita ceritakan bagaimana dia memotivasi Nabi SAW untuk melawan saja Quraisy. Bahkan kalau mau pergi ke Birakil Jimat, kami akan pergi. Itu motivasi yang luar biasa, gitu kan. Kemudian yang ke-8 adalah memiliki rasa cemburu yang besar terhadap agama. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga tadi. Bagaimana dia sangat cemburu, kenapa ada orang sudah dilarang masih melanggar. Dan makna daripada sabda Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ketahuilah saya lebih cemburu dan Allah lebih cemburu. Maknanya adalah Nabi SAW bilang, kalau Sa'ad aja bisa cemburu begitu, kenapa sudah bersuami masih selingkuh? Kan itu? Maka saya lebih cemburu. Tapi kepada kalian semua, kok saya sudah jelaskan, ini loh halal, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, pahalanya ini, nanti masuk surga. Surga itu begini. Ini loh haram, ya ini ancamannya loh ya, nanti masuk neraka itu begini. Kenapa masih ada orang mau ke sini? Kenapa enggak ke sini? Nabi SAW bilang, saya cemburu dengan orang yang lebih memilih iblis daripada saya. Itu makna kalimat Nabi SAW. Dan Allah lebih cemburu lagi. Justru dalam hadis dikatakan, ya Allah sangat cemburu, saking cemburunya maka dia mengharamkan kemaksiatan. Dia enggak mau ada pelanggaran. Seperti itulah. Kemudian yang ke-9, dia mengikuti semua peperangan baginda Nabi SAW. Dia mengikuti semuanya peperangan Nabi SAW. Dan ini yang paling utama adalah dia berhasil mengikuti 2 pertempuran yang masyhur, yaitu Badr dan juga pembebasan kota Mekah. Badr dan juga ada kesepakatan Hudaybiyah. Dan ini dua-dua ini mendapat jaminan surga. Berarti saat sudah mendapat jaminan surga karena hadir di Badr.
Karena Nabi SAW waktu melihat pasukan muslimin 313 orang itu di Badar akan berhadapan sama orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badar ini sekarang kecuali dia akan masuk surga. Tidak ada jaminan bagi mereka. Dengan kesepakatan Hudaybiyah 1397 orang, ya, 1398 orang yang sempat hadir bersama Nabi SAW, itu 1400 sama Nabi dan ada satu orang Ja'ad ibn Qais orang munafik tapi itu dikeluarkan oleh para ulama. Jadi 1398 yang Nabi SAW suruh bayat di bawah pohon dikenal dengan bayat Ridwan. Di antaranya Sa'ad ibn Ubadah ada di situ. Dan Nabi SAW mengatakan kalian semuanya akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan, gitu kan? Itu yang kesembilan, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW dan keutamanya juga beliau memiliki atau memegang bendera. Yang memiliki bendera atau memegang bendera orang-orang Ansar menandakan beliau punya keterampilan perang. Yang ke-10, beliau termasuk kandidat yang paling kuat untuk menjadi khalifah pada saat meninggalnya Nabi SAW. Ya, jadi pada saat Nabi SAW meninggal, itu orang-orang Ansar berkumpul di sebuah kebun kurma namanya Thaqifah Bani Sa'ad. Dan sampai sekarang setahu saya di Madinah masih ada itu perkebunan ya. Sedikit agak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau sekarang mungkin ya sekitar dari pintu gerbang mungkin 100 meteran ya. Di belakang sekarang di belakang perpustakaan Raja Abdul Aziz. Jadi situ ada, dulu di situ berkumpul. Intinya orang-orang Ansar sudah mau membaiat Sa'ad untuk menjadi khalifah. Walaupun nanti yang terjadi Abu Bakar yang dipilih, gitu kan. Tapi beliau sempat menjadi kandidat terkuat khalifah pada saat itu agar Madinah tidak kacau. Yang ke-11, beliau terbunuh mati syahid. Umumnya ulama mengatakan mati syahid karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, gitu kan. Kalaupun itu muslim maka dia terbunuh secara zalim, kalau itu orang kafir maka tentu saja dia sudah pasti mati syahid. Kemudian yang ke-12, dia sangat bakti dengan ibunya atau kedua orang tuanya walaupun tidak dinukil kisah-kisah secara khusus, tapi ada sebuah riwayat yang masyhur diriwayatkan An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad sahih bahwasanya Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, qala Sa'ad li Rasulillah SAW, inna ummi qad matat walaha nadhar lil amal, maksudnya lil amal dalam kurung ya. Sesungguhnya Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku telah wafat dan beliau punya nazar untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Kalau dia masih hidup dia akan buat ketaatan. Halli ajrun in fakkaitur raqaba laha. Apakah aku bisa dapat pahala? Dia bisa dapat pahala, aku juga dapat pahala kalau aku bebasin budak untuknya. Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Raqaba li ummik. Bebaskanlah budak untuk ibumu. Kata para ulama ini menandakan bentuk baktinya Sa'ad kepada ibunya dan tidak dinukil secara khusus bagaimana dia berbakti, tapi diantaranya ini bentuk bakti pada saat ibunya sudah meninggal dia ingin menambahkan amal tambahan yaitu membebaskan budak. Yang selanjutnya yang keberapa? 13. Beliau meriwayatkan 21 hadis. Ya, 21 hadis dari Nabi SAW yang masyhur ya. Ada beberapa riwayat lain, kalau ini yang sahih, ada beberapa riwayat lain yang masih diriwayat tapi mungkin lemah. Ini yang dinukil oleh para ulama 21 hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang diberikan wewenang untuk memimpin 10 orang. Ya. Kecuali nanti tangannya akan dibelenggu di lehernya pada hari kiamat, dia bisa dibebaskan karena keadilannya atau dia akan dibinasakan karena kejahatannya atau kezalimannya. Itu hadis yang masyhur yang dinukil oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki iman dan keberanian yang luar biasa. Ini yang keberapa? Yang ke-14. Ini yang terakhir teman-teman sekalian dalam keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah kisah pada saat akan terjadi memastikan Nabi SAW ingin memastikan apakah suku Quraidah berkhianat atau tidak pada saat terjadi perang Khandaq. Saya sudah pernah gambarkan kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, maka kita gambarkan misalnya bagian depan adalah Mekah, pasukan Quraisy datang dari Mekah. Di depan Madinah ini, di bagian pintu gerbang ini digali parit, Khandaq kan gitu. Nah ini Madinah dari sisi kanan tidak bisa diserang karena ada batu-batu hitam yang tajam, Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah dikenal sekarang. Dari belakang kalau mau diserang Quraisy terlalu jauh putar. Karena dia harus putar, mereka harus putar ke negeri Syam, itu pun di belakang Madinah ini bagian utaranya itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Maka ini pintu gerbang utama masuk ke Madinah, gitu kan.
Nah satu-satunya pintu lain kalau parit ini tidak bisa dilewatin ada di ujung sekali, itu bentengnya suku Quraidah, suku orang Yahudi. Dulu di Madinah ada 3 suku Yahudi. Kainuqa sudah diusir dari Madinah, tinggal di Khaybar karena mereka berkhianat membunuh seorang Muslim. Kemudian suku Nadhir yang juga berusaha membunuh Nabi SAW tapi gagal, yang diusir juga tinggal suku Quraidah. Rupanya suku Quraidah ini sempat mau berkhianat karena mereka dimotivasi oleh 2 suku Kainuqa dan Nadhir ini yang datang ikut bergabung sama pasukan Ahzab atau pasukan kelompok. Ringkas cerita, Nabi SAW sudah curiga karena ini kalau buka pintu gerbang Madinah bisa dimasukin. Dari Khandak tidak bisa mereka lewat. Maka salah satu yang diutus oleh Nabi SAW adalah Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ajma'in. 2 ini yang diutus sana. Begitu tiba di benteng sana, lalu kemudian Sa'ad ibn Ubadah teriak mengatakan, hai sekutu kami orang-orang Yahudi, karena memang sekutunya mereka, sekutu Khazraj gitu kan. Bukalah pintu gerbang kalian. Ya. Lalu kemudian tidak ada suara, tidak ada jawaban. Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan, hai orang-orang Yahudi, bukalah, kami sekutu kalian. Mau bertanya nih. Mereka tidak mau buka. Akhirnya mereka memperlihatkan diri, mengangkat keluar beberapa orang Yahudi dari benteng dari atas lalu mengatakan, tidak ada lagi sekutu di antara kita, karena mereka sudah mau berkhianat. Maka Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, bukankah sudah begini dan begitu? Kalian sudah berjanji sama Nabi SAW, berjanji sama kami, sekutu kami dalam bisnis, menjaga kota Madinah, enggak ada. Maka saat pun waktu itu sudah mau menyerang sendirian, sudah marah, ya berusaha untuk mau menyerang mereka, tapi Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan tenanglah. Sesungguhnya hai Sa'ad, ya bicara sama Sa'ad ibn Ubadah, ada urusan sama mereka, nanti aja kita urus. Dan ternyata betul, saya sudah ceritakan di akhir kisah hidupnya Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, beliau diamanahkan oleh Allah oleh Nabi SAW untuk mengambil keputusan suku Quraidah dan beliau akhirnya menghukumi semua laki-lakinya dibunuh. Ya, itu sudah saya ceritakan di kisah Sa'ad ibn Mu'adh. Tapi di sini ada kisah bagaimana Sa'ad ibn Ubadah tadinya mau menyerang sendirian di benteng Yahudi itu karena dia merasa dikhianati atau mereka mengkhianati kaum muslimin.